Sholat, Bu. Sholat. Sholat. Verifikasi. Ini Islam ya? Telat gue. Itu bukan pro, tapi pro. Apa yang kita buka? Salah jawabnya. Adit, Adit. tolong verifikasi. Hah? Kita lagi kan? Iya. Nyanyi. Pelan-pelan lah. Gimana lebaran tahun Tegar. KM enggak? Tegar. Gue belum sih. Tasnya Gar. Gar. Tas. Hah? Tas. Enggak dong. Enggak pinin. Ada yang di Tas. luar Batam. Itu ngerekam ya? Iya. Enggak apa, Bu. Ada yang di luar Batam lebarannya? Dapat THR enggak? Kaget. Papua. Mana sih? Sopo. Mana ada? Itu hari belakang. Gabriel Simanjuntak. Ibu tidak melihat safety. Jauh. Pak kowe Dit. Jangan ganggu, Dit. Jangan diganggu yang tasku. Harusnya kita di sana ya. Terus aku udah perbangan nih. Udah kan bilang Siti Nisaki. Oke, Hah? Siti sebelum Nisaki. mulai Siti. perkuliahan hari ini, Ibu absen terlebih dahulu. Wirdana, Tegar Adi, Aditya Fajar, Adit. Khairul Azhari, Johannes, Kevin Rafael. Oh, mungkin satu udah pindah ya? Biasanya di situ. Rehan Bagus Ananta, Dimas Aglos, Saya. Alvin Melva. Kenapa nggak di sini kalian? Malu kucing. Aldon Juvan, sakit ya Aldon? Harus dikit. Betul nggak kalian? Perasaan kemarin Betul? dia sehat yang mulia. Mungkin ya. Michael, Tidur dulu. Yang bilang sakit saya buat. Wali, dia dari pertemuan pertama nggak pernah masuk kan? Siapa sih? Wali. Jalur sudah. Hiza Mahendra, Jangan-jangan udah dikeluar. Kevin, Tini, Sakit. Laksmana. Apa arti Laksmana? Iya, itu dari lagu ya? Iya, dari lagu. Nama Rela. Suatu. apa? Jadi Laksmana apa artinya? Ya nama, arti namanya apa? Bukan film itu. Coba, Tag Gemini. surga kan namanya apa gimana? Gak mungkin surga kan? Dilihat dari orangnya kayak bukan surga. Kok nggak mungkin? Apa Laksmana? Iya kan, pilot ya sih. Apa tahu arti nama kamu sendiri? Ya Allah, ada yang nggak tahu arti namanya? Gabriel, ada Valentino Rossi,
Mas terakhir kan nonton balapan lah. Adel Lutfi, Jonathan Bernard Batubara. Bentar. Kembarannya si Johannes mana? Ya. Samuel, Maul mana? Sampai tidur. Kok pindah kamu? Wilga, Safety, Josan. Oke, hadir ya. Hairul Azari, verifikasi Hairul mana? Yasinan dia. Yasin. Kunci banget ibu sama. Apa itu? Gak usah kalian ikut-ikut. Refleks tuh. Masa ibu harus bilang sih jangan di endor. Gak boleh oleh Bu langsung Bu. Apa? Gak boleh oleh. Aduh. Kabin itu cuma 10 kilo masalahnya. Citiling ya? Super RJ. Air. Masa? Aku nak. Abis Aldon tadi siapa Tinia? Ini sakit juga. Wali. Dari. Yang ada. Kalau tugasnya kan di GitHub itu kan ini kan Bu, masih ada weeknya. Misal saya ganti folder terus saya upload ulang, boleh nggak Bu? Boleh ya. Tapi yang lama jangan dihapus, nanti jatuhnya kamu nggak ada nilai nanti sama ibu. Ya. Enggak ini dong Bu. Ya Allah, kok Hairul Azhari dua-duanya? Gabriel aja sih. Keras isu ya Bu? Dirinya dibalas. Lengkap dari dulu. Apa itu tadi? Kita ada kelas aja, sana ada Jumat yang lalu. Online. Adit Bu, Adit. Wali ini kesibukannya apa? Ustaz Bu. Kalian dekat sama Wali? Dekat Bu. Asrama Jadi itu. asrama. Supaya dekat Michael Bu. Dia masuk sekolah dia banyak. Dia Islam sholat atau dia? Bilang, oh salah ada kosong. Internet cepat buat apa? Buat aku. Buat Kita akan bisa. Gresi. Ustadzmu bisa buka PPT nggak? Ustadzmu bisa buat buka PPT nggak? Gak mau, Bisa buat. aku ada PPT. Ustadzmu bisa buka PPT nggak? Pen, gambar ulang. Oh, default. Ustadzmu bisa buka PPT nggak? Ustadzmu bisa buat PPT nggak? Josan. Jo, sini. Sorry, salah ya. Josan. Maaf ya Josan, verifikasi. Maaf ya Jo. Jentong. Udah enter.
Alamat data. Nah, Johannes. Jo. yo ibu nggak percaya sama dia lain selain kamu apa? Siapa? Lihat lagi. Khairul sama Jonathan. Ada yang percaya lagi. Dia kenapa? Enggak ya, pulang lagi. Siapa ibu Oke, untuk materi regresi kemarin kira-kira kan jadinya sinkron ya. Harusnya kalian belajar mandiri. Ibu percaya kalian belajar di rumah, di kampus. Ada nggak yang mau ditanyakan ke ibu tentang regresi? Tuh, ibu buka lagi. Nggak ada ya? Gak ada 5 pertanyaan. Bentar berarti. Benar nggak ada yang mau ditanya regresi? Besok paling Bu. Jujur saya belum buka Bu, jujur aja ini Bu. Jadi Gimana Pak? kemarin kelasnya itu libur total berarti ya? Saya sendiri. Eko. Ibu nggak akan menjelaskan regresi lagi, kita akan langsung ke klasifikasi. Jadi regresi sama klasifikasi itu sebenarnya masuk ke dalam satu bidang, satu jenis. Namanya yaitu supervised learning. Seperti pertemuan pertama ya, kalau nggak salah ibu pernah bilang, namanya aja ada supervised, artinya pembelajaran yang terbimbing. Jenis datanya atau yang dimaksud dengan yang terbimbing adalah datanya itu ada labelnya, atau datanya ada targetnya, atau datanya ada kelasnya. Jadi data itu katakanlah ibu bilang atribut, jadi ada atribut dan kelas, atau ada atribut dan target. Nah, supervised learning itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya klasifikasi dan ada yang namanya regresi. Regresi itu di pembelajaran minggu lalu. Jadi istilahnya regresi itu adalah suatu model. Jadi dengan model regresi kita bisa melihat pola dalam data kita. Maksud pola itu artinya apa? Kita bisa membaca persebaran data kita. Itulah kenapa simbol regresi ini seperti ini, kayak gitu. Tapi kalau klasifikasi dia akan membedakan, namanya aja udah klasifikasi. Jadi nanti topik latihannya atau topik penelitiannya, kalau klasifikasi itu nggak jauh-jauh namanya prediksi. Dia akan memprediksi mana yang warna biru dan mana warna hijau seperti itu. Dia akan mengklasifikasikan mana warna biru, mana warna hijau, kan sama bahasanya. Nah, tapi di supervisor itu namanya adalah klasifikasi. Nah, seperti buah ini, kalian tahu ya buah apa aja yang ada di layar? Tahu ya? Nah, seperti itulah kalian bisa memprediksi mana yang buah apa, mana yang buah jeruk, mana yang semangka, mana yang melon. Kalian bisa membedakan mana kenapa yang merah warnanya bentuknya kecil namanya apel, tapi bentuknya kecil juga tapi warnanya oranye namanya jeruk. Kan kalian bisa berarti memprediksi, kalian bisa mengklasifikasikan, oh yang warnanya oranye itu jeruk semua, yang warna merah itu apel semua, seperti itu. Lalu contoh data yang termasuk dalam klasifikasi itu seperti ini mungkin terlalu besar, terlalu panjang, jadi yang seperti Ibu bilang, yang ujung-ujungnya, yang awal-awalnya prediksi berarti itu masuknya ke klasifikasi. Seperti ini, prediksi customer yang ada di bank, dia akan langganan lagi atau enggak? Lihat dia langganan lagi atau enggak di mana Bu? Di kelasnya atau di targetnya. Yang Ibu tandain merah ini adalah kelasnya. Kalau dia 0 berarti dia tidak berlangganan lagi. Kalau 1 berarti dia berlangganan lagi. Lalu ada jenis dataset satu lagi, anemia prediksi. Ini data anemia, data yang pernah Ibu prediksi waktu Ibu S2. Tapi di sini tidak memprediksi apakah orang ini masuk penyakit anemia atau tidak. Tapi ini memprediksi dia orang ini masuk ke anemia jenis apa. Jadi tidak memprediksi itu tidak hanya dia anjing atau bukan, atau dia manusia atau bukan, tidak. Tapi bisa juga memprediksi seperti ini. Dia termasuk misalnya tegar tuh masuk ke jenis anemia yang mana? Maksudnya kena penyakit anemia yang mana sih? Nah, udah mencari tegar, kayak gitu. Bisa jadi dia kena anemia BTT, bisa jadi, atau bisa jadi dia kena HBE, kayak gitu. Jadi pas tegar masuk, nanti tegar akan dicek nilainya, nilai RBC-nya, nilai
nilai hemoglobinnya, nilai HCT-nya. Kalau udah ada nilainya, oh tegar dia masuknya kemana? BTTK atau HBTK kayak gitu. Itu yang disebut dengan anemia prediksi atau memprediksi jenis anemia yang mana. Lalu selanjutnya ada 3 jenis tipe klasifikasi. Ada namanya binary classification, ada namanya multi-class classification, dan ada namanya multi-label classification. Yang disebut binary classification adalah cuma 2 kelasnya atau cuma 2 targetnya. Jadi contohnya kayak yang digambar. Ibu kasih gambar anjing di situ. Ternyata si modelnya memprediksi 90% anjing, 10% yang tidak anjing. Itu yang disebut dengan binary. Jadi cuma 2, anjing atau tidak. Atau kayak anemia tadi BTT atau HBE. Atau yang customer bank tadi dia langganan lagi atau tidak, kayak gitu. Contoh lainnya lagi adalah email. Email itu masuknya ke spam atau tidak spam. Nah, itu masuk ke binary classification. Jadi kalian bisa memprediksi email ini masuk ke spam atau tidak spam pakai model klasifikasi, kayak gitu. Baru selanjutnya ada namanya multi-class classification. Multi-class classification itu data kalian terdiri dari lebih dari 2 kelasnya atau targetnya. Jadi contohnya kayak ini, ada foto anjing dimasukin, dia akan memprediksi kemana kalau misalnya datasetnya ada anjing, kucing, sama tanaman. Nah, karena gambar si anjing ini ada tanamannya, makanya persentasenya lebih si tanaman agak lebih besar 40%, tapi yang anjing lebih besar 50%. Artinya multi-class classification itu seperti binary, tapi tetap outputnya 1, tapi kelasnya banyak, kayak gitu. Tapi outputnya 1. Tapi kalau multi-label, outputnya bisa lebih dari 1. Jadi contohnya kayak yang ini, animasinya yang ini aja, yang multi-label ini. Ketika kita kasih foto anjing, walaupun backgroundnya ada tanaman, nanti kalau multi-label keluarnya lebih dari 1. Jadi dia memprediksi 80% anjing dan 70% tanaman, kayak gitu. Contoh yang lain itu adalah artikel. Kalau kalian biasanya baca artikel, tag-nya itu kan gak cuma ekonomi ya, biasanya politik dan ekonomi, kayak gitu. Jadi kalau ada satu artikel kalian olah dengan model klasifikasi, nanti keluar misalnya kalian ingin memprediksi jenis tag yang ada di artikel tertentu, kayak gitu. Terus kalian masukkan, kalian modelkan, nanti keluarnya bisa jadi tagnya nggak cuma politik, tapi bisa politik, ekonomi, teknologi, atau politik dan sport, kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan multi label, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masuk kiri, keluar kanan? Paham ya? Jo, kamu paham nggak Jo? Ya, ini kenapa pesanannya beda Bu yang multi kelas? Belum, Bu, orang kamu nggak merhatiin ibu Jo. Kamu ibu di sini, kamu di depannya. Saya yang multi class classification sama multi label. Ini kan yang multi class memang satu kan Bu? Memang satu. Kalau multi label kan 2. Nah, ini persenannya kok kenapa dia beda Bu? Enggak, itu kan cuma permisalan. Oh. Cuma permisalan. Jadi kalau multi class itu data kalian itu kayak ini misalnya. Ini kelasnya ini bisa jadi nggak cuma 2. Kalau 2 kayak gini kan binary ya masuknya. Tapi kalau multi class mungkin bisa ada BTT, ada HBE, ada yang di bawah BTT HBE misalnya gitu. Jadi ada 3 kelas. 3 kelas tapi tetap outputnya 1. Kamu datang, kamu periksa, kamu masuknya jenis anemia mana nih misalnya gitu. Mungkin bisa aja BTT atau HBE atau BTT HBE kayak gitu. Sama kayak gini, foto anjing ada, nanti diprediksi tuh dia masuknya ke anjing kah, ke kucing kah, atau ke yambak itu, atau ke tanaman kayak gitu. Tapi karena dia sifatnya multi class, makanya keluarnya 1. Tapi kalau sifatnya multi label, jenis kelasnya atau targetnya banyak juga, tapi outputnya lebih dari 1. Bisa 2 atau bisa 3 kayak gitu. Tergantung kamu memprediksinya gimana. Kamu memprediksi pakai binary-nya atau pakai multi class-nya atau multi label-nya. Output yang kamu mau itu 1 atau 2 kayak gitu. Kalau 2 berarti masuknya ke multi label.
model yang digunakan adalah model klasifikasi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Oke. Jika tidak ada, Ibu lanjutkan. Di mesin learning ada beberapa model klasifikasi. Yang Ibu lampirkan itu cuma sedikit. Jadi ada banyak model klasifikasi. Salah satunya ada KNN, ada decision tree, ada random forest, ada supervector machine, ada naive Bayes, ada lagi yang mungkin kalian kenal seperti XGBoost, atau kalau yang di deep learning ada YOLO, ada CNN. Nah itu masuknya ke klasifikasi. Pokoknya yang embel-embel belakangnya classification atau klasifikasi berarti dia masuk ke model klasifikasi. Tapi kalau embel-embelnya regresi atau regresor berarti dia masuk ke model regresi. Tapi untuk catatan ada namanya model logistik regresi. Logistik regresi namanya regresi, tapi dia nggak masuk ke model regresi, dia masuk ke model klasifikasi. Yang masuk ke model regresi selain logistik regression itu ada namanya linear regresi, itu masuk ke regresi. Support vector regresor juga ada. Decision tree regresor itu juga ada. Nah, kalian kalau mau cari model-model machine learning ya, bukan deep learning, machine learning, entah itu klasifikasi atau regresi, kalian bisa menulis di sklearn. Ini contohnya KNN. Nanti dia tulis di sini key neighbors classifier, artinya model KNN ini masuknya ke dalam model klasifikasi karena dia classifier. Tapi Ibu bisa buat juga sklearn linear regresi. Linear regression berarti dia masuknya ke model regresi. Di sklearn ini banyak model machine learning, entah itu regresi ataupun klasifikasi. Kalian bisa menggunakan itu semua di sklearn model. Oke. Selanjutnya di perkuliahan minggu ini kita akan membahas model KNN. Nah, KNN ini adalah key nearest neighbor, artinya kita mencari jarak terdekat. Jadi K itu istilahnya adalah kita akan memasukkan titik baru atau data baru. Nah, dengan model KNN, data ini akan dimodelkan seperti ini. Jadi misalnya pakai tipe binary klasifikasi karena dia hanya dua jenis data ya, titik warna hijau sama titik warna kuning. Ada data baru yang disimbolkan dengan titik warna biru. Data baru ini nggak tahu nih dia masuk ke kategori A atau kategori B. Kalau kita menggunakan model KNN, cara kerjanya adalah mencari tetangga terdekat. Kira-kira titik baru ini ketika kita cari tetangga terdekat, dia masuknya ke kategori mana sih? Nah, caranya yaitu dengan melihat parameter utama yang ada di KNN. Kalau dalam matematika, KNN itu cara kerjanya seperti ini. Sebentar, nih seperti ini. Ada data, kita ukur jaraknya. Gimana cara ukur jaraknya? Cara ukur jaraknya dengan menggunakan rumus ini. Ada namanya Euclidean distance, ada namanya Manhattan distance, ada namanya Minkowski distance. Dengan tiga pengukuran jarak ini, kalian bisa melihat titik yang baru itu berada di antara data yang A atau data yang B, atau kategori A atau kategori B, seperti itu. Bebas kalian memilih yang mana. Tapi di sklearn KNN yang ini, Ibu buka lagi sklearn KNN. Nah, kalian bisa lihat kalau di dalam program dalam Python defaultnya itu adalah ini. Nah, jumlah tetangganya 5, dengan bobotnya yang dia gunakan adalah uniform, algoritma yang dia gunakan adalah auto, leaf size yang dia gunakan 30 dengan sebanyak p-nya 2, metriknya pengukuran jaraknya yang dia gunakan adalah Minkowski, metrik parameternya non dan n-jobs-nya non. Itu artinya defaultnya. Jadi kalau kalian menggunakan KNN, misalnya di sini
sini kan ada cara penggunaannya ya. Example ini misalnya. Nih. Ada variabel namanya name. Isi variabel itu adalah model KNN, Key Neighbors Classifier. Baru di dalamnya adalah neighbors 3. Artinya dia tidak menggunakan default dari KNN. Karena default dari KNN itu neighbors-nya adalah 5. Nah, kalau menggunakan default neighbors-nya itu dihilangin. Jadi cuma Key Neighbors Classifier buka kurung tutup kurung. Artinya kalian menggunakan default parameter yang ada di KNN-nya. Tapi kalau kalian mau mengotak-atiknya, menurut kalian, ini hasilnya kurang kayak gitu. Hasilnya nggak sesuai dengan yang aku harapkan. Misalnya cuma 70% nih akurasinya. Kalian bisa menggunakan mengotak-atik parameternya dengan cara seperti ini. Kalian tulis neighbors-nya 3 kayak gitu. Nah, untuk menentukan jumlah K-nya atau jumlah tetangganya itu kalian bisa mengotak-atiknya. Kalau misalnya K-nya terlalu kecil, model akan sangat sensitif. Tapi kalau K-nya besar, model akan stabil, tapi kemungkinan terjadi underfitting. Artinya hasil training sama testing kalian berbeda jauh, kayak gitu. Nah, biasanya K yang dipilih itu adalah ganjil, bukan genap. Kalian jarang orang menggunakan K-nya itu sama dengan 2 atau 4. Biasanya orang menggunakan 3, 5, 7 seperti itu. Kenapa? Nanti kalian akan melihatnya saat praktek. Lalu ini perhitungan jaraknya, kalian bisa milih menggunakan Euclidean atau Manhattan atau Minkowski. Ini bobotnya. Biasanya ini tidak terlalu berpengaruh ya di model, tapi kalian bisa mengotak-atiknya. Ada namanya uniform sama distinct. Panjang jarak itu yang tadi, normalisasi data, ada namanya standarisasi dan normalisasi min-max. Nah, cara kerjanya kalau di luar lingkup matematika, agar kalian lebih tahu gimana cara kerja KNN di luar program, itu seperti ini. Ada data, lalu kita ukur jaraknya pakai perhitungan 3 jarak tadi, baru kita pilih tetangga terdekatnya, baru kita identifikasi tetangga terdekatnya. Semakin kecil nilai jaraknya, maka semakin besar kemungkinan dia termasuk kelas tersebut. Tapi kalau semakin jauh, berarti semakin besar kemungkinannya dia tidak termasuk kelas tersebut. Lalu nomor 5, kita voting mana yang mayoritas, kelas A atau kelas BK, istilahnya kayak gitu. Dan yang keenam, pengambilan keputusan akhir. Nah, untuk memahami, supaya kalian paham, kalian bisa buka spreadsheet-nya, kalian salin atau kalian download terlebih dahulu. Setelah itu akan ibu jelaskan bagaimana cara cara kerja KNN. Kalian download dulu spreadsheet-nya atau kalian salin terlebih dahulu. Sudah? Sudah? Oke. Kalian lihat nomor 1 di sini ada namanya persiapan data. Jadi data ini sengaja udah ibu lampirkan. Data ini adalah data dummy, di mana data ini ada ID X1, X2 sama Y, ya kan? Nah, ID ini kita anggaplah nomor. Jadi nggak usah kita gubris. Kita tidak usah melihat si ID. Yang kita lihat adalah X1, X2 sama Y-nya. Nah, X1 ini adalah atribut, X2 ini adalah atribut, Y ini adalah kelas kita atau target kita. Nah, kelasnya ada berapa jenis? Kalau kalian lihat di situ ada 2 jenis, ada A sama ada B. Yang font merah ini adalah titik baru. Ada X14, X25. Tugas kita adalah
melihat X14, X25 ini kira-kira masuk ke kelas apa, kayak gitu. Jadi istilahnya di sini ada line 21, ID 21, X1-nya 4, X2-nya adalah 5. Terus Y-nya berapa? Jadi kita belum tahu nih kelasnya si ID 21 ini dengan X14, X25 ini kita nggak tahu dia masuk ke kategori A atau kategori B, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah pengukuran jarak. Di sini Ibu kasih contoh bagaimana mengukur jarak menggunakan rumus Euclidean untuk menghitung jarak antar titik baru X14 dan X2-nya 5 dari setiap titik data. Jadi istilahnya seperti ini. Perhitungannya adalah jarak. Kalau karena kita hanya 2 kelas, maka kurungnya hanya ada 2. Akar baru buka kurung X1 data. Artinya X1 data itu ini. X1 data itu ini. Ini X1 data. Dikurangi 4. 4 itu adalah titik baru dari si X1. Baru kita kuadratkan. Ditambah X2 data. X2 data berarti yang ini. Dikurang titik baru X2 yaitu 5. Lalu dikuadratkan, lalu diakarkan. Contohnya kita masuk ke ID 1. ID 1 itu X1-nya berapa? 1. X2 ID-nya berapa? 1. Lalu kita hitung jaraknya. Kalau dalam Excel jaraknya kita tinggal hitung pakai rumus Excel-nya, yaitu sama dengan SQRT I18. I18 itu adalah X1 yang dibaris di ID yang ke 1 dikurang 4 karena titik barunya X1 adalah 4. Lalu dikuadratkan pangkat 2 ditambah X2 data ini adalah 1 dikurang 5 itu adalah X2 dari data baru lalu dikuadratkan. Setelah itu ditambahkan lalu diakarkan, hasilnya adalah 5 ini nanti kalian drag ke bawah, maka nanti dapatlah semua jarak baru dari titik baru 4 sama titik baru si 5 kayak gitu. Nah selanjutnya setelah udah dapat hasil ini kalian salin ke samping ini, lalu kita tentukan jarak jumlah tetangganya. Di sini ibu buat K-nya adalah 3. Maka ketika ibu salin, ibu sorting yang bagian jarak ini ibu sorting dari yang terkecil ke yang terbesar. Kenapa? Karena yang ibu bilang tadi, semakin kecil jaraknya, maka semakin dekat dengan kelas yang tertuju, kayak gitu. Semakin besar maka semakin jauh. Makanya di sini ibu sorting kolom jarak, terus ibu ambil 3 yang paling terkecil atau 3 yang paling atas. Setelah diambil, kalian bisa menganalisis mana yang mayoritas, kelas B atau kelas A. Di sini posisinya mayoritas adalah kelas B. Makanya di sini ibu tulis mayoritas adalah B karena 2 suara B, 1 suara A. Maka titik baru X14, X25 akan diklasifikasikan ke kelas B berdasarkan algoritma KNN dengan K sama dengan 3. Nah, yang di samping ini adalah visualisasinya. Ini visualisasi yang di sini salah, harusnya seperti ini. Harusnya visualisasinya seperti ini visualisasinya. Jadi ada persebaran data. Yang warna biru ini adalah kelas A, yang warna B ini kelas B. Lalu ada titik baru, warnanya abu-abu. Ketika ada diklasifikasikan dengan K-nya 3, ternyata masuknya ke kelas B kan. Artinya si titik ini berada di antara kelas B yang ini dan kelas B yang warna oranye yang di atas ini, seperti itu. Nah, praktek kalian hari ini adalah coba hitung titik baru selanjutnya, yaitu kalau X1-nya adalah 5 dan X2-nya adalah 6.
dengan K sama dengan 5. Kira-kira X1 5 dan X2 6 itu masuk ke kelas A atau kelas B? Coba dikerjakan sekarang. X1 5, X2 6. Kira-kira masuk ke mana? Joko dulu belum? Nanti kalau enggak, mau udah bisa ya? X1 sama dengan 5, X2 nya 6. Kira-kira masuk ke mana? Kelas A kah atau kelas B? X1 5, X2 nya 6. Kalau dibuka di Excel beda nggak rumusnya? Disalin dulu ya tadi. Kalau buka di Excel beda nggak rumusnya? Kan pakai SQRT, kita pakai Excel ya? Zoom sama SQRT sama ya? Iya, pakai data yang sama. Data yang sama, tapi ada titik bar nih. X1 nya 5, X2 nya 6. Kira-kira masuknya ke kelas mana? Berapa tadi? Satu berapa? X1 5, X2 nya 6. Kira-kira masuk ke kelas apa? Cara nge-sortnya gimana? Nge-sortnya. Cara nge-sortnya gimana, Bu? Hah? Cara sorting di Excel. Kalau pakai Excel ada fiturnya di atas, sort and filter. Mungkin udah kan, Bu? Baru di sortnya. Mana pin kau tunjukin aku setengah-setengah? Enggak. Caranya cari ini boleh. Cari gini. Siapa data? Gantung keyakinan. Gua hapus buat tidak. Cari persiapan datanya gimana kan? Agar Hah? persiapan data. Terus ya? Persiapan data. Nomor 1. Enggak kan langsung dari ini ya kan? Ya kan tuh kan nambah tuh 21, 5, X1 nya 5, X2 nya 6. Kan dimulai dari ini ya, pengukuran jarak. Masukin aja link di rumusnya. Udah. Coba ya. Kalau udah masuk, ya udah tinggal di sort itu kan. Cuman enggak ini. Oh, tanda tanya. Ini terus sort ya. Oh ini cuy. Filter kan? Males. Filter kali.
kan bro.